Kali ini kita akan berbicara tentang lembaga keuangan mikro berbasis kelompok. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan bahas sedikit tentang bagaimana perkembangan perspektif dalam hal pembiayaan. Pada tahun 1960-an dan sebelumnya, ada pandangan bahwa negara harus mendorong investasi. Jadi negara terlibat di sini dalam hal mendorong investasi. Caranya adalah negara harus membuat kebijakan makroekonomi di mana ia harus menjaga tingkat inflasi moderat 10-30% dan bunga pinjaman yang rendah. Mengapa tingkat inflasi moderat ini penting? Karena inflasi selain dia juga punya efek negatif kepada perekonomian, tapi pada sisi lain inflasi itu juga punya dampak yang positif. Salah satunya, inflasi itu menjadikan kegiatan perekonomian lebih bergairah. Jadi kalau misalnya kegiatan dalam sebuah perekonomian tidak pernah terjadi inflasi, maka tidak ada sesuatu yang memotivasi orang untuk terus melakukan kegiatan ekonomi. Kenapa? Karena ya harga barang segitu-segitu aja, gitu ya. Karena tidak ada perubahan harga-harga yang ada di pasar. Ya. Perbandingan antara nilai uang dengan nilai barang dan jasa itu sama. Sebaliknya ketika terjadi perubahan nilai barang dibandingkan dengan nilai uang, apalagi di sana perubahan itu misalnya harga barangnya menjadi lebih mahal, yang padahal itu sebenarnya adalah inflasi, itu akan mengakibatkan orang lebih bergairah untuk mengembangkan bisnis. Begitu juga bagi para karyawan, bila ada penambahan gaji, maka otomatis dia semakin bergairah. Walaupun penambahan gaji itu juga berarti inflasi. Makanya misalnya bila terjadi kenaikan gaji pegawai, otomatis biasanya juga terjadi kenaikan harga-harga. Karena ada inflasi. Tapi ya dia menjadi sesuatu yang membuat perekonomian lebih bergairah. Begitu terjadi kenaikan gaji pegawai, terjadi inflasi, maka para pelaku bisnis juga semakin bersemangat untuk menjalankan bisnisnya. Nah, tapi tingkat inflasi itu harus dikontrol, tidak boleh terlalu tinggi. Ya, salah satunya ada yang mengatakan inflasi tidak boleh lebih tinggi dari 30%. Tapi sebaiknya justru jangan lebih rendah dari 10%, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua yang harus dijaga itu adalah tingkat bunga pinjaman yang rendah. Karena bunga pinjaman itu berkaitan dengan investasi. Tingkat bunga berkaitan dengan investasi. Semakin tinggi tingkat bunga, maka otomatis akan semakin rendahlah kehendak untuk berinvestasi. Sebaiknya semakin rendah tingkat bunga, maka akan semakin tinggilah kehendak untuk berinvestasi. Mengapa begitu? Karena bunga itu berkaitan juga dengan tabungan. Apabila bunga tabungan lebih tinggi daripada tingkat keuntungan investasi, maka masyarakat atau pelaku ekonomi akan cenderung untuk menabung. Untuk apa berinvestasi yang hasilnya rendah, sementara menabung hasilnya lebih tinggi. Dan juga sebaliknya, apabila bunga pinjaman tinggi, maka orang tidak akan berani untuk mengajukan pinjaman. Ketika orang tidak berani mengajukan pinjaman, maka berarti orang tidak berinvestasi. Nah, kita tahu investasi itu sebagian besar berasal dari dana yang didapatkan dari lembaga keuangan, meminjam kepada lembaga keuangan atau mengajukan kredit kepada lembaga keuangan. Nah, bila suku bunga kredit itu terlalu tinggi, maka para pelaku ekonomi tidak akan mau atau tidak akan bersedia atau tidak sanggup untuk membayar biaya atas peminjaman modal kepada lembaga keuangan. Jadi di sini dalam perspektif sebelum 1960-an dikatakan bahwa negara harus mengontrol agar tingkat inflasi itu selalu moderat dan kemudian suku bunga pinjaman itu selalu rendah. Kemudian melanjutkan pada tahun 1970-an terjadi perubahan perspektif. Di sana terlihat bahwa tingkat bunga yang rendah itu ternyata tidak selalu berimplikasi baik. Karena tingkat bunga yang rendah itu membahayakan kecenderungan orang untuk menabung. Dengan tingkat bunga yang rendah, maka orang tidak mau menabung. Ketika orang tidak mau menabung, maka di lembaga keuangan cadangan likuiditasnya menjadi
kecil. Sehingga ketika ada yang mengajukan modal untuk investasi, itu juga tidak bisa karena tidak ada uangnya, gitu ya. Jadi peran pemerintah dalam menjaga tingkat inflasi moderat dan menjaga agar bunga pinjaman rendah itu, menurut sebagian pakar itu mengakibatkan terjadinya ketidakefisienan ekonomi atau economic inefficiency, ya. Jadi ketidakefisienan semestinya misalnya suku bunga di pasar itu lebih tinggi, tapi karena dikontrol oleh pemerintah dengan ceiling polisi, ya, dengan menerapkan ceiling price, ya, harga tertinggi atau tingkat bunga tertinggi, otomatis harga yang berlaku ada di bawah harga yang seharusnya berlaku di pasar. Nah, kalau kita kembali kepada konsep ekonomi, teori ilmu ekonomi, intervensi dalam hal ini mengakibatkan pasar menjadi tidak efisien, ya. Ada loss di sana, ya, ada defisit di sana, ya. Jadi apa yang disebut dengan katakanlah surplus ekonomi itu menjadi hilang, gitu. Oleh karena itu disarankan agar pemerintah kembali melepaskan atau menjauhkan diri dari pasar, ya. Tidak lagi mengintervensi pasar. Jadi pendekatan 1970-an ini sebenarnya lebih liberal atau mengembalikan lebih cenderung untuk mengembalikan perekonomian kepada kondisi sebelum era Keynes, ya, bahwa pasar itu sebaiknya dijauhi oleh pemerintah. Lalu ketika berlanjut kepada tahun 80-an, muncul lagi evaluasi bahwa pendekatan liberal ala 1970-an itu membahayakan karena tingginya deposit di bank. Jadi ketika tingkat bunga dikembalikan kepada pasar, maka tingkat bunga yang tadinya rendah pada tahun 60-an naik menjadi lebih tinggi pada tahun 70-an. Apa yang terjadi ketika tingkat bunga menjadi tinggi? Otomatis kehendak untuk menabung menjadi lebih tinggi. Sebaliknya kehendak untuk berinvestasi menjadi rendah. Apa yang terjadi? Bank akan cukup banyak dana yang mengendap di bank, ya. Akan cukup banyak dana yang mengendap di bank yang tidak bisa disalurkan kepada di dunia usaha melalui investasi. Jadi di sini fungsi intermediasi bank justru menjadi semakin berkurang. Itu yang pertama, ya. Terlalu banyak uang yang tidak lagi beredar di pasar akibat masuk ke dalam bank. Nah, ini kan juga bahaya, ya. Kalau jumlah uang yang beredar semakin sedikit, apa yang akan terjadi, ya? Kebalikan dari inflasi, ya. Jumlah uang yang beredar terlalu sedikit, yang akan terjadi adalah kebalikan dari inflasi, atau yang disebut juga dengan deflasi. Maka ini dianggap berbahaya menurut para pengamat. Apalagi dengan adanya suku bunga yang tinggi, terjadi juga shifting, ya, pergerakan kegiatan perekonomian kita dari yang tadinya bergerak di sektor informal menjadi pindah ke sektor formal. Jadi begini, ketika suku bunga itu rendah, maka sektor informal bisa mengakses dana di perbankan untuk mereka investasikan. Tapi ketika suku bunga tinggi, maka kegiatan perekonomian informal, sektor informal tidak bisa lagi mengakses dana itu. Akibatnya dana itu hanya bisa disalurkan ke sektor formal. Akibatnya apa? Sektor informal menjadi terganggu, atau kalau setidak-tidaknya ya terganggu, kalau tidak mati. Ini juga berbahaya. Maka oleh karena itu, pada tahun 1980-an juga pemerintah mulai mengintervensi lagi. Tapi bukan mengintervensi pada tingkat bunga, tapi mengintervensi dengan cara menyalurkan kredit-kredit kepada para wirausaha, orang-orang miskin yang tidak terjangkau atau yang tidak mampu menjangkau jasa-jasa perbankan yang sudah dipagari oleh bunga yang tinggi tadi. Pemerintah ada program, langsung disalurkan kepada wirausaha atau para petani-petani, nelayan, usaha kecil,
orang-orang miskin di desa atau daerah-daerah terpencil. Apakah usaha ini berhasil? Ternyata juga bermasalah. Salah satu masalahnya adalah bahwa ketika program ini dijalankan, maka terjadi korupsi. Ya wajar kan? Terjadi korupsi. Kenapa? Karena ada yang murah berbanding dengan yang mahal. Yang disalurkan oleh pemerintah murah, sementara yang disalurkan oleh perbankan mahal. Ya muncullah di sana ya penyimpangan-penyimpangan. Yang kedua, biaya transaksi juga menjadi tinggi. Kenapa biaya transaksi menjadi lebih tinggi? Karena para wirausaha, para pekerja miskin, orang-orang miskin, orang-orang yang tidak terjangkau oleh perbankan tadi harus melakukan transaksi dengan bantuan yang dilakukan pemerintah ini, tapi pemerintah tidak menguasai mereka, tidak mengetahui informasi mereka, ada asymmetric information di sana. Nah, karena ada asymmetric information, pemerintah sebagai penyalur dana itu, ya subsidi itu, harus melakukan upaya untuk mengenali para konsumennya. Maka di sana adalah acquiring information, ya, upaya untuk mendapatkan informasi tentang calon debitur, kemudian juga upaya untuk memaintain, memastikan, memonitoring ya, atau mengawasi supaya pinjaman itu dapat dikembalikan. Nah, ini kan biaya ya, untuk mencari informasi, acquire information, itu kan biaya bagi pihak yang akan meminjamkan. Terus untuk memastikan bahwa pinjaman itu juga bisa kembali, itu juga kan harus diawasi, dan itu juga biaya ya, ada biaya pengawasan. Nah, itu yang mengakibatkan transaction cost atau biaya transaksi jadi meningkat. Jadi sudahlah dikorupsi, biaya transaksi juga meningkat. Ini juga problem. Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut, kita akan membahas tentang bagaimana karakteristik kredit informal. Jadi gini, tadi alih-alih mengakses pembiayaan kepada perbankan yang itu ternyata susah, persyaratan banyak, maka para petani dan pengusaha yang miskin itu lebih cenderung untuk memanfaatkan pinjaman kepada rentenir atau kelompok-kelompok informal. Mereka bisa menggunakan tengkulak, ya, bisa juga menggunakan koperasi atau menggunakan arisan atau apa saja. Bahkan kemudian juga bisa menggunakan pinjaman kepada orang-orang kaya dari kalangan kerabat, tetangga, kenalan. Nah, pinjaman-pinjaman seperti ini lebih cepat prosesnya, lebih mudah persyaratannya, gitu ya. Jadi mereka lebih cenderung menggunakan ini. Artinya ini menjadi satu keunggulan dari sumber-sumber informal atau dari kelompok-kelompok keuangan informal, baik dia yang sifatnya perorangan seperti rentenir, orang kaya, gitu ya, atau juga berupa kelompok-kelompok tadi. Lebih cepat, lebih mudah, gitu ya. Tapi di sisi lain, mengapa mudah? Salah satunya mengakibatkan mudah itu adalah karena keanggotaannya terbatas. Jadi di lembaga-lembaga informal, keanggotaannya itu sifatnya terbatas di area tertentu. Dia tidak bisa lebih luas. Misalnya dia hanya di area satu lingkungan, gitu ya, satu RT, satu RW, atau di area satu kantor, atau di area satu organisasi, atau kemudian hanya di area kekerabatan, ya. Jadi dia bisa katakanlah dalam satu hubungan kekerabatan atau family itu, atau keluarga besar itu, extended family, itu ada orang-orang yang punya kemampuan keuangan yang lebih, ya, dia bisa meminjamkan. Tapi jangkauannya terbatas ya di mereka yang saling dikenal itu. Oleh karena itu mereka mudah untuk memberikan pinjaman. Persyaratannya tidak sulit ya, karena mereka sudah saling mengetahui. Dan itu akibatnya persetujuannya juga menjadi lebih mudah. Ya, syarat-syaratnya juga menjadi lebih mudah karena ada jaminan kelompok. Ya, jaminan kelompok itu ya kalau dia kerabat ya berarti jaminan sesama kerabat.
Ya, kalau dia dari lingkungan sekolah, lingkungan pekerjaan gitu ya, jaminannya dari lingkungan pekerjaan itu. Ya, karena memang mereka sudah saling mengenal. Itu karakternya. Orang lebih mudah menggunakan model ini daripada harus mengajukan pinjaman kepada bank. Tapi di sisi lain, model ini juga tidak bebas dari masalah. Ada beberapa masalah, terutama karena dia informal, ia tidak dilindungi oleh berbagai peraturan dan oleh undang-undang, maka ketika misalnya debitur mengalami masalah ketika penagihan, ketika akan ditagih ternyata debitur tidak bisa membayar kewajibannya, maka penagihan itu bisa dilakukan dengan cara yang kadangkala tidak manusiawi. Bisa menggunakan kekerasan, ya, penyitaan, debt collector, yang orang sering dikejar-kejar. Atau kalau kita lihat di zaman dulu itu, ada Siti Nurbaya, ayahnya meminjam modal kepada Datuk Maringgi, kemudian terjadi musibah, ya, kebakaran ya kalau nggak salah waktu itu. Kemudian ayahnya tidak bisa mengembalikan utangnya kepada Datuk Maringgi. Akibatnya apa? Maka disitalah anaknya yang bernama Siti Nurbaya dan dinikahi oleh Datuk Maringgi. Memang ini cuma novel ya, tapi bisa jadi itu adalah gambaran apa yang terjadi ketika kredit informal berjalan. Kemudian yang kedua, kredit informal itu juga punya problem di skala usaha. Kredit informal itu mengandalkan dana dari dana sendiri. Kalau ada orang kaya, ada tengkulak, ada rentenir yang kaya, ya dia mengandalkan dana yang dimiliki oleh si orang kaya itu. Ia tidak bisa menggunakan dana lebih banyak daripada dana yang dimiliki oleh orang kaya itu atau kelompok-kelompok itu. Nah, keterbatasan dana ini mengakibatkan kalau seseorang ingin mengajukan pinjaman kepada lembaga informal, maka ia tidak bisa meminjam dalam jumlah yang banyak. Lembaga-lembaga ini tidak bisa mencapai skala operasional tertentu dan juga tidak bisa menjangkau banyak orang karena jumlah dananya sangat terbatas. Jadi ada misalnya kasus koperasi sekolah, ya dia bisa mungkin hanya meminjamkan maksimal 10 juta atau maksimal 50 juta. Ada jumlah maksimal karena jumlah dananya yang terbatas. Dan juga mungkin hanya bisa meminjamkan untuk lingkungan tertentu saja, hanya karyawannya saja, ada pegawainya saja gitu ya. Tidak bisa memberikan layanan kepada yang lebih banyak ya, jangkauan terbatas. Kemudian yang ketiga, lembaga keuangan informal ini ternyata juga tidak mampu memobilisasi tabungan. Jadi peminjam itu harus selalu kehilangan nilai dari tabungannya karena inflasi. Kita tahu kalau seseorang menabung di bank, nilai dari uang yang ditabung itu relatif bisa dijaga karena di sana ada bunga. Tapi ketika tidak ada fasilitas untuk menabung, maka peminjam tidak bisa menabung. Ya akhirnya tidak ada bunga. Kalau uang itu disimpan sendiri di rumah, otomatis ya tidak ada bunganya, begitu ya. Ketika terjadi inflasi ya uang itu habis. Ya. Anda simpan uang 50.000 hari ini di rumah, 10 tahun lagi Anda buka uang yang disimpan itu sudah tidak ada tidak sama nilainya dengan ketika Anda menyimpan. Bahkan mungkin uangnya tidak laku lagi karena ada perubahan mata uang. Baik, kita lanjutkan dengan berbicara tentang self-help group ya, atau kelompok swadaya. Ya, ini kelompok swadaya ini salah satu bentuk dari layanan keuangan mikro yang sifatnya informal. Dia mulai di India, ada kelompok yang beranggotakan 15-20 orang, kebanyakan perempuan, miskin. Dan mereka di sana saling berbagi ya. Mereka saling mengumpulkan dana sesama mereka, kemudian meminjamkan dana itu kepada pihak lain yang berada di dalam grup itu sendiri. Jadi saling membantu gitu ya. Mereka mengumpulkan dana secara periodik di antara mereka sendiri, kemudian
meminjamkannya kepada mereka yang membutuhkan di grup itu. Nah, ini macam-macam bentuknya ya. Ada yang berbentuk arisan, ada yang berbentuk perkumpulan keterampilan dan lain sebagainya. Tapi intinya dia saling membantu. Kadang-kadang juga disebut dengan solidarity group, ya, grup solidaritas. Tapi intinya mereka saling meminjamkan, ya, saling berinvestasi dan saling meminjamkan sesama mereka. Ini model lembaga keuangan mikro yang informal yang hidup, terutama di negara-negara berkembang. Nah, dari self-help itu mereka menjadi grup peminjaman, ya. Ada 2 model ya kelompok peminjaman itu. Di sini saya tuliskan terdiri dari 5-10 anggota, tapi bisa juga terdiri dari 15 sampai 20 anggota, ya tergantung kondisinya. Ada 2 model. Model pertama, pinjaman dibuat ke seluruh anggota dan sifatnya bergulir. Jadi begini, ini mirip dengan arisan. Di arisan itu sesungguhnya semua anggota menabung, kemudian salah satu anggota akan meminjam tabungan itu. Ya kan? Jadi misalnya ada arisan nih 1 tahun, setiap bulan ada setoran dan ada yang dapat ya, yang menerima, gitu ya. Jadi ketika di bulan pertama semua sudah nyetor, kemudian 1 orang menerima, itu artinya yang 1 orang itu sebenarnya sedang punya kredit, sedang punya utang. Kepada siapa? Kepada semua yang menyetor. Ya, jika ada 10 grup, 10 orang dalam 1 grup, 1 orang yang terima, berarti dia utang ke yang 9. Bulan kedua, semuanya juga nyetor lagi. Terus ada 1 orang lagi yang terima, kan? Berarti yang 1 orang ini juga utang ke yang 9. Jadi, semua anggota kelompok meminjam kepada semua anggota kelompok juga. Yang sifatnya bergulir. Ya, bulan ini beda yang minjam, bulan ini beda yang minjam. Gitu ya. Itu yang biasanya kalau di Indonesia, mereka yang menjadi penerima atau debiturnya itu adalah mereka yang namanya dikocok-kocok gitu ya, dikocok yang keluar. Jadi ketika nama kita dikocok keluar itu sebenarnya kita jadi debitur ya, jadi orang yang berhutang, bukan jadi orang yang menang sebenarnya, tapi jadi orang yang berhutang. Itu model pertama. Model kedua itu mirip juga sebenarnya dengan model pertama, tapi tidak semua anggota kelompok menyetor. Mungkin di dalam kelompok itu ada sebagian yang punya kemampuan untuk menyetor, ada sebagian yang tidak. Jadi ketika ada yang menerima giliran, itu dia tidak berhutang kepada semua anggota kelompok, tapi dia hanya berhutang kepada mereka-mereka yang menyetor. Jadi ini kalau seperti arisan, ini arisan separuh ya. Tidak semuanya. Jadi kalau misalnya satu kelompok ada 10 orang, berarti mungkin yang nyetor hanya 4 atau 5 orang, sisanya hanya meminjam gitu ya. Itu model yang kedua. Nah, persoalannya sekarang adalah bagaimana caranya bagaimana caranya agar kelebihan-kelebihan yang dimiliki dari kelompok informal dan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh kelompok formal atau lembaga keuangan mikro yang formal itu bisa digabungkan untuk menutupi kelemahan-kelemahannya. Kita tahu bahwa lembaga keuangan mikro informal itu kan punya kelemahan. Seperti tadi kita bahas, penagihannya, kelemahan dari sisi jumlah dananya, kelemahan dari sisi tabungannya. Sementara kelemahan-kelemahan ini adalah menjadi kekuatan bagi lembaga keuangan reguler atau lembaga keuangan bank. Mereka punya sistem penagihan, mereka punya dana yang besar, kemudian mereka juga punya layanan tabungan. Dan di sisi lain, ada juga kelemahan-kelemahan dari perbankan. Ya, kelemahan perbankan terutama tadi, ketika ia akan memberikan pinjaman kepada individu, maka
ia akan berhadapan dengan asymmetric information. Asymmetric information yang bisa mengakibatkan dia mengalami adverse selection, seleksi yang salah, atau moral hazard. Untuk menghindari itu, ia harus melakukan ya upaya yang tadi kita sebut dengan acquire information, kemudian ia melakukan pengawasan, monitoring. Itu kan mengakibatkan biaya transaksi mereka jadi besar. Itu kelemahan mereka. Tapi kelemahan itu juga ditutupi oleh lembaga keuangan mikro. Karena lembaga keuangan mikro informal itu mereka saling mengenal satu sama lain. Mereka saling mengenal. Karena mereka saling mengenal, maka asymmetric information-nya lebih terkontrol ya. Kemungkinan untuk non-performing loan atau credit macet juga jadi lebih kecil gitu. Dan bagi mereka itu tidak beban karena mereka sudah saling mengenal. Nah, di sini nih bisa ketemu ya. Bisa ketemu, bisa ada linkage ya, ada hubungan, ada kerjasama, ada tautan, ada kaitan antara lembaga keuangan mikro yang formal dengan lembaga keuangan mikro yang informal yang berbasis kelompok. Bagaimana strateginya? Ya, misalnya di sini kita tidak akan bahas semua strategi. Ya, kita hanya akan bahas 4 model saja ya. Modelnya seperti ini. Ini yang paling mudah. Kita tahu di sisi kanan itu ada namanya self help group ya. Kelompok swadaya yang mereka saling mengenal satu sama lain dengan anggotanya. Nah, kelompok swadaya ini diberikan pinjaman oleh bank. Di bank secara langsung meminjamkan atau memberikan kredit kepada SHG ya, kelompok swadaya. Kelompok swadaya itulah kemudian yang meminjamkan dana itu kepada anggota yang membutuhkan. Nah, di sini beban untuk mengassessment atau menilai kelayakan penerima pinjaman itu tidak lagi dilaksanakan oleh bank, tapi dilaksanakan oleh kelompok swadaya tadi. Jadi ada semacam pengalihan resiko di sini ya, resiko yang tadinya harus ditanggung oleh bank dan menjadi biaya transaksi bank sekarang dijalankan oleh lembaga kelompok swadaya ini. Ketika terjadi misalnya masalah, misalnya terjadi non-performing loan, ya, kredit macet, terjadi misalnya economic shock, ya, maka kelompok-kelompok swadaya inilah yang memastikan anggotanya saling membayar kewajibannya. Ya, hal seperti ini mungkin dilakukan oleh bank-bank seperti Grameen Bank di Bangladesh ya. Dia bekerja sama dengan kelompok ibu-ibu, kelompok swadaya ibu-ibu. Nah, kelompok swadaya itu yang memastikan semua anggota kelompoknya itu mampu mengembalikan pinjamannya kepada bank. Ini model 1. Ada lagi model kedua. Model kedua ini melibatkan lembaga swadaya masyarakat, yaitu NGO. Ya, lembaga swadaya masyarakat itu berperan sebagai pihak yang mendampingi kelompok swadaya. Bahkan mereka juga bisa merupakan orang yang ikut serta membentuk kelompok swadaya tadi. Ya. Mereka ikut serta membentuk kelompok swadaya, mendampingi, mengembangkan, hingga kemudian kelompok ini ketika kelompok swadaya itu mendapatkan pinjaman dari bank, maka NGO ini mendampingi mereka, memberikan panduan, pelatihan, memberikan training, sehingga mereka bisa memanfaatkan dana itu dengan sebaik-baiknya. Model 3 ini NGO atau LSM itu tidak sekedar menjadi pendamping, tapi juga menjadi perantara. Ada fungsi intermediasi di sini ya. Jadi bank meminjamkan sejumlah uang kepada NGO kemudian meminjamkannya kepada kelompok swadaya nanti meminjamkannya kepada anggota-anggota yang membutuhkan. Jadi ini resiko-resikonya itu lebih terbagi ya. Jadi bank
cukup diuntungkan dengan resiko yang teralih ya, yang terbagi. Tapi di sisi lain orang-orang miskin itu juga terbantu karena mereka tidak harus berurusan langsung dengan bank. Di sisi lain juga mungkin seperti kita jelaskan tadi, dia bisa mengajukan pinjaman yang lebih besar yang tidak bisa difasilitasi oleh sekedar kelompok swadaya saja. Model keempat, nah, pada model keempat ini bank secara langsung memberikan pinjaman kepada individu yang merupakan anggota dari kelompok swadaya. Nah, fungsi kelompok swadaya di sini adalah sebagai penasehat, baik penasehat kepada bank atau penasehat kepada individu tadi. Ia memberikan rekomendasi kepada bank tentang siapa saja anggota grupnya yang layak untuk mendapatkan pinjaman misalnya. Jadi bank tidak memberikan pinjaman kepada lembaga swadaya atau kelompok swadaya atau LSM, melainkan bank memberikan pinjaman langsung kepada individu. Sementara kelompok swadaya atau LSM itu hanya menjadi pendamping baik bagi bank maupun bagi individu yang akan meminjam. Baik teman-teman, demikian materi kita. Terima kasih, semoga bermanfaat.